Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Zani Eko Fitrianto, NPM 22312150, kelas IF22DX. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan materi Natural Language Processing di bab 4 yang akan membahas tentang sintak dan parsing. Untuk pertama-tama, apa itu sintaksis? Sintaksis yaitu sebagian aturan yang mengatur sekelompok kata yang gabungan untuk membentuk frasa, klausa, dan kalimat atau ucapan dalam linguistik. Ini menurut Bender tahun 2013 dan Brown dan Miller 2020. Istilah sintaksis ini berasal dari kata Yunani yang berarti menyusun bersama dalam Penyusun bersama-sama, sintaksis ini menyediakan cara yang dapat dan teratur untuk membentuk frasa dan kalimat bermakna. Sintaksis merupakan alat penting dalam penulisan teknis yang berkonstruksi kalimat. Adapun beberapa aturan sintaksis. Post dalam bahasa Inggris sering digunakan untuk klausa. Misalnya kalimat majemuk digunakan untuk konjungsi seperti dan atau dengan atau beberapa kata sifat yang mengubah kata benda yang sama menjadikan berdasarkan frasa urutan kelasnya. Misalkan anjing hitam besar. Aturan sintaksis juga dijelaskan untuk membantu bagian-bagian bahasa yang menjadi masuk akal. Adapun pola dari sintaksis umum yaitu subjek atau kata kerja, kemudian subjek kata kerja, kemudian objek langsung, kemudian subjek kata kerja, subjek pelengkap, kemudian subjek kata kerja, pelengkap adverb, kemudian subjek kata kerja, objek tak langsung, dan objek langsung, lalu subjek kata kerja, objek langsung, pelengkap langsung, kemudian subjek kata kerja, objek langsung, dan pelengkap adverbial. Nah, dapat kita lihat di sini dari urutan komponen utamanya. Yang pertama morfologi, kemudian postaging, kemudian sintak, kemudian semantik, yang terakhir discourse integration. Apa pentingnya sintaksis ini dalam apa pentingnya sintaksis dan parsing ini dalam NLP? Ada 5 komponen utama dalam natural NLU seperti yang disebutkan pada gambar 4.2 ini. Sintaksis dan parsing komponen utama yang memiliki peran sentral untuk menggabungkan bahasa alami dan struktur sintaksis. Sebelum memahami makna simpatik dan makna yang tertanam atau pragmatik wacana, dalam NLP, ini adalah tingkat pertama untuk menganalisis apakah kalimat atau ucapan itu masuk akal atau tidak. Dengan kata lain, jika kalimat atau ucapan dialog memiliki kesalahan sintaksis, misalnya Jack membeli, itu tidak akan masuk akal, apalagi mempelajari makna semantik. Nah, yang perlu diperhatikan kita memeriksa tata bahasa dengan aplikasi pengolah kata seperti Microsoft Word. Kedua, mengenal ucapan dan kata sintaksis ucapan manusia secara real time di lingkungan yang bising. Ada berapa, ada beberapa jenis-jenis konstituen dalam kalimat. Sebelumnya, apa itu konstituen yang dianggap sebagai komponen linguistik dalam bahasa? Misalnya kata atau frasa yang bergabung menjadi kalimat atau ucapan adalah konstituen. Konstituen dapat berupa kata, morfem, klausa, dan frasa. Parsing merupakan salah satu bentuk analisis kalimat untuk mengidentifikasi subjek ataupun predikat dengan pos yang berbeda-beda, mengurai kalimat atau ucapan menjadi konstituen yang bersesuaian. Misal ada beberapa cara untuk mendeskripsikan kucing pada gambar 4.3 sebagai berikut. Contohnya, kucing susu berekor panjang sedang mengeong. Nah, ada beberapa contoh yang dapat kita gunakan sebagai berikut.
koko yang mengeong atau cucu yang berekor panjang sedang mengeong dan sebagai berikutnya. Ini dapat kita gunakan untuk seperti kata kerja, kemudian kompleksitas pada konstituen sederhana, kemudian subjek kategori frasa-kata. Nah, dalam contoh gambar ini, kerja, contoh kata kerja dengan kerangka subkategori dengan dalam sintaksis VP. Nah, dapat kita lihat juga peran leksikon dalam parsing. Leksikon ini adalah sebuah kosakata suatu bahasa atau cabang ilmu pengetahuan. Misalnya kedokteran ilmu komputer, leksikon adalah inventaris leksem atau suatu bahasa dalam linguistik. Kata leksikon berasal dari kata Yunani yang berarti kata-kata. Adapun tata bahasa bebas konteks atau CFB, apa itu kata bahasa bebas konteks? Nah, tata bahasa bebas konteks ini merupakan yang disilakan oleh tata bahasa bebas konteks yang berarti setiap RL atau CFL tetap tidak mau CFL atau RL efisien. Juraski, singkatan dari CFL ini adalah bahasa yang dapat dihitung secara linguistik dan superset dalam model bahasa. Kedua, bahasa peka konteks, bagian dari bahasa yang dapat dihitung secara rekursif, kemudian sekumpulan bahasa yang dapat peka terhadap konteks. Nah, dapat kita lihat di gambar 4.5 ini merupakan tingkatan bahasa, ref siklus pembalikan hasil bagi, gabungan irisan, selisih gambar LL, dan Nemoverse CFL dan CFG memiliki desain NLP dan bahasa komputer dengan ilmu komputer yang linguistik. Nah, kalau ini merupakan derivasi menggunakan CFG. Pada gambar 4.7 ini adalah contoh sederhana dalam tata bahasa dan leksikon dalam bahasa Inggris. Kita lihat contoh-contohnya sebagai berikut ini. Oke, pada 4.6 ini ada solusi penguraian leksikal. Leksikon dapat dianggap sebagai perkiraan basis pengetahuan atau KB, suatu solusi yang mungkin terhadap masalah ambigu di atas. Nah, pada gambar berikut dapat kita lihat dua implementasi dari tuturan anak laki-laki, taman, dan anak perempuan. Nah, dapat kita lihat di gambar 4.17 ini, pohon leksikal untuk aturan pekerja membuang karung ke dalam tong sampah. Dapat kita gunakan dengan rumus sebagai berikut ini. Nah, untuk mengasah kemampuan kita, kita dapat mengerjakan exercise pada soal yang berikut ini. Nah, demikian penjelasan saya tentang materi di bab 4 ini. Apabila ada kurangnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.